Nah, itu jadi bisa lagi nanti kalau ditanya tentukan ZXX. Nah, ini berarti turunkan terhadap X 3 kali, atau bisa juga nanti ZXXY, atau bisa juga nanti ZYYXYEYXX. Nah, ini bisa juga kan. Jadi tinggal dilihat urutannya, terhadap Y, terhadap Y, terhadap Y, terhadap X, terhadap X, terhadap Y, terhadap X, terhadap X, terhadap X. Ya. Makanya ini disebut turunan parsial tingkat tinggi. Ada parsialnya, kenapa ya? Karena ada variabel. Nah, kalau kemarin di mode 1 cuma turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi maksudnya apa? Turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai turunan ke N. Sekarang ada kata-kata turunan parsial tingkat tinggi. Maksudnya. Oke. Sekarang ini gampang ya, sama ya. Ini kalau tiga variabel. Fx, Fy, Fz sama berarti. Nah, berarti kalau Fz turunkan terhadap Z, kalau Fx turunkan terhadap X, kalau Fy turunkan terhadap Y. Coba langsung saya bahas di sini aja ya. Ini Fx dulu nih. Ini diturunkan terhadap X, berarti ini tinggal Y. Turunkan terhadap X, ada X-nya nggak ini? Nggak ada, berarti habis. Ini turunkan terhadap X, berarti tinggal X ya. Selesai. Ya. Fy, berarti turunkan ini terhadap Y. Turunkan terhadap Y, berarti tinggal X. Turunkan terhadap Y, berarti tinggal 2Z. Turunkan terhadap Y, ada Y-nya nggak? Nggak ada, berarti ini konstanta. Turun konstanta, 0. Makanya nggak ada di sini. Ini FZ. FZ, berarti turunkan F terhadap Z. Ini ada Z-nya? Nggak ada, berarti 0. Habis turunan. Karena kalau nggak ada Z-nya, berarti dianggap konstanta kan? Turunan konstanta kan 0 ya. Nah, ini turunan ini terhadap Z. Jadi tinggal 2Y. Turunan ini terhadap Z. Jadi tinggal 3X. Bisa. Ya. Seterusnya sampai ini kalau ada fungsi 4 variabel ya sama juga konsepnya ya. Oke, bab 12.2 selesai. Oke, saya buka pertanyaan ya. Nah, ayo silakan. Ada yang mau tanya nggak? Dari yang saya jelaskan tadi ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Lanjut. Bahasa Pak. Apa? Jadi yang tadi yang saya bahas kan soal semua. Ya kan konsepnya gitu kan? Ya. Tinggal turunkan terhadap X, turunkan terhadap Y gitu ya. Nah, ada nggak? Kalau nggak ada saya lanjut nih 12.3. Limit dan kekontinuan. Limit sama kekontinuan. Ada nggak? Nggak ada ya. Saya lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Terkait 12.2. Turunan parsial tingkat tinggi. Nggak ada, udah. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Ya, Pak. Nah, sekarang saya buka lembaran baru dulu. Limit dan continuity. Limit dan continuity. Ini sama ya. Ngomongin tentang limit dan ngomongin tentang continuity. Bedanya apa? Bedanya kalau dulu fungsinya kan cuma Y sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx, berarti ada berapa sumbu dia? Ada 2 sumbu kan. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, mendekati X-nya kan cuma dari arah kiri dan dari arah kanan. Nah, sekarang fungsinya kan bukan ini kan. Fungsinya siapa? Fungsinya sekarang Z sama dengan Fx, Y. Berarti udah di ruang dimensi 3. Nah, udah di ruang dimensi 3, berarti gambarnya gimana? Berarti gambarnya begini, gini, gini. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, titik-titik di sini, nah, titik ini misalkan, itu bisa didekati dari arah mana aja. Kalau ini tadi kan, titik ini didekati dari arah kiri dan kanan. Domainnya ya. X ini kan domainnya ya. Kalau di kurva ini, sumbu X ini kan domain. Nah, domainnya ini didekati cuma dari arah kiri dan kanan. Nah, kalau Z sama dengan Fx, Y, domainnya siapa? Domainnya berarti semua ini kan, semua bidang X ya kan. Ya. Jadi kalau semua bidang X, kalau ada titik di sini, nah berarti mendekatinya gimana? Dari arah mana? Mendekati titik ini dari mana? Dari mana-mana. Dari mana-mana, nggak cuma dari kiri, dari kanan. Bisa juga dari arah sumbu X, dari arah sumbu X, dari arah sumbu Y, dari arah sini, dari arah sini, dari arah mana-mana bisa. Nah, makanya di sini gambarnya gini. Nah,
titik ini bisa didekati dari arah mana-mana. Jadi limitnya itu X, Y dari arah mana-mana. Biar ngerti, kita langsung ke soal. Misalkan ini. Ya, tentukan apakah limit ini ada. Ingat konsep limit. Konsep limit itu apa? Dibilang ada kalau apa? Kalau didekati dari arah kiri, didekati dari arah kanan, nilainya sama. Nah, itu kalau di fungsi yang ini kan, kalau di fungsi yang ini kayak gitu kan konsepnya. Cuman bisa didekati dari arah kiri, dari arah kanan, sama. Nah, sekarang kita bicaranya di fungsi yang ini. Padahal fungsi yang ini bisa didekati di mana? Dari arah mana-mana. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya berarti kalau limit itu didekati dari arah mana-mana hasilnya sama, berarti limit ini ada. Tapi begitu ada limit yang didekati dari sini ketemu beda, didekati dari sini ketemu beda, berarti dia limitnya tidak ada. Misal, misalkan ini ya, saya lanjut. Ini X kuadrat Y tambah 3Y, limitnya XY menuju 1 sama 2. Menuju, X-nya menuju 1, Y-nya menuju 2. Berarti tinggal X-nya diganti 1, Y-nya diganti 2. X diganti 1, berarti 1 kuadrat, Y-nya 2, 3 kali 2, 8. Udah selesai. Berarti limit ini ada. Ya, sekarang coba kalau kita lihat yang berikutnya. Limit ini. Nah, coba kalau dimasukkan. Limit itu kan nggak selalu ada ya. Yang kita pelajari di mata 1 kan nggak selalu ada ya. Ada yang bentuk 0 per 0, ada yang pakai L'Hopital gitu kan ya. Ini L'Hopital udah nggak bisa dipakai di sini ya. Coba kita lihat nih. X, Y, 0,0. Jadi kalau dimasukkan 0 tambah 0 tambah 1. 0 dikurang 0. 1 per 0. Nah, 1 per 0 berarti apa? Limitnya. Tak hingga berarti. Coba kita cek. Nah, ini ada teorema, ada teorema. Teoremanya apa nih? Coba kita lihat. Ya, kalau dia polinomial, maka limitnya tinggal masukkan. Kalau fx-y-nya polinomial, nah, kayak ini tadi, ini kan polinomial. Maka limitnya tinggal masukkan aja. Tinggal ganti x-y-nya sebagai AB. Makanya limitnya jadi FAB. fx-y-nya jadi FAB. Tapi kalau fx-y-nya berupa pecahan kayak ini kan pecahan nih. Pecahan berarti limitnya asal dia nggak 0. Kalau limit ininya nggak 0, maka limitnya sama dengan 0. Tapi kalau limitnya sama dengan 0, si yang punya sama dengan 0, maka dia pasti nggak ada. Ya. Jadi kalau limit yang di atas ini nggak 0, limit PXY kan berarti yang atas doang ya. Ini nggak sama dengan 0, ada misalkan sama dengan L. Tapi limit yang di bawah ini sama dengan 0, berarti langsung aja limit ini nggak ada. Tentunya ini yang di atas kan 1 limitnya kan, kalau dimasukkan 00 kan yang di atas 1 ya. Yang 1, nggak 0 kan? Enggak. Yang bawah kalau dimasukkan 0. Nah, yang di atas nggak 0, yang di bawah 0, berarti menurut teorema ini berarti limitnya tidak ada. Ya. Nah, sekarang ini coba kali ini kalau dimasukkan 0, ini masuk polinomial enggak, ini berarti masuk yang pecahan kan, masuk yang pecahan. Tapi lihat limit yang di atas, enggak 0 enggak, sin 0 kuadrat tambah 0 kuadrat kan x-nya menuju 0 ya, 0 kuadrat tambah 0 kuadrat 0, sin 0 adalah 0, yang di bawah 0 per 0 kan. Nah, kalau 0 per 0 berarti nggak bisa pakai teorema tadi kan. Teorema tadi hanya bisa kalau yang di atas ini nggak 0, yang di bawah 0. Padahal kasus ini adalah yang di atas 0, yang di bawah 0. Berarti nggak bisa disimpulkan, harus dicek. Yang ini juga sama. X, Y 0,0. Yang di atas kalau dimasukkan 0, yang di bawah kalau dimasukkan 0. Berarti ini 0 per 0. Berarti kalau 0 per 0 masih belum bisa disimpulkan. Bisa ada, bisa nggak ada. Perlu dicek lebih lanjut. Coba kita cek lebih lanjut. Ini, nah, misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan L. Jadi dimisalkan limit X, Y menuju 0,0 dari sin X kuadrat tambah Y kuadrat per
3x kuadrat tambah y kuadrat. Misalnya gini ya. Karena saya tahu ini bentuknya mirip, x kuadrat tambah y kuadrat, x kuadrat tambah y kuadrat. Ya udah, saya misalkan aja r kuadrat itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Ya. Ingat ini apa? Ini sama dengan apa tuh? Itu sama dengan ini kan, kalau ada sumbu, ya. Terus ini ada ini, maka ini di sini x kan, segini x, segini y, segini r. Berarti karena ini siku-siku pasti berlaku ini kan, r sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Berarti yang ini bisa disederhanakan. Berarti limit r menuju 0 dari sin r kuadrat per 3 kali r kuadrat. Ya. Jadi sama. Nah, ini sudah jadi satu variabel. Ini limit satu variabel, limitnya terhadap r, berarti kembali lagi ke masa lalu ya. Limit satu variabel sepertiga, berarti limit r menuju 0 dari sin r kuadrat per r kuadrat. Ini sama dengan jawabannya ini sepertiga. Ya. Limitnya ada ternyata kan. Jadi kalau 0 per 0 hati-hati. Bisa ada, bisa enggak ada. Ini limitnya kebetulan ada. Jawabannya berapa? Sepertiga. Oh bisa ya? Iya, karena mentransformasi dari limit dua variabel ditransformasi menjadi limit satu variabel. Variabel apa? Variabel r. Pakai transformasi apa? Pakai transformasi r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Kok tahu ini? Iya kan? Saya tahu ini bentuk soalnya mirip nih. X kuadrat tambah y kuadrat, x kuadrat tambah y kuadrat. Ini kan tiganya bisa saya keluarkan. Oh ya udah, ini saya misalin aja r kuadrat. Kenapa bisa tahu ini? Ya ini berdasarkan ini. Kalau saya punya sumbu x, saya punya sumbu y, terus saya punya di sini r, maka yang di sini kan sepanjang x, yang di sini sepanjang y. Nah, ini kan siku-siku. Nah, berarti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya. Nah, sekarang yang b. Yang b kita cek limit xy. Oke, coba. Jadi halaman baru. Kalau saya punya limit x, y menuju 0,0 dari xy per x kuadrat tambah y kuadrat. Loh, ini lagi-lagi ada x kuadrat tambah y kuadrat. Ya udah, saya sederhanakan aja. Sederhanakan pakai apa? Pakai pemisalan r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Ya. Jadi ini pemisalan ini dari mana sih ceritanya? Dari itu tadi. Kalau saya punya ini sumbu x, sumbu y, saya punya r di sini. Ya. Ini sepanjang r, ini siku-siku. Berarti ini ke sini kan x. Ini ke sini tuh y. Ini theta. Nah, ya. Berarti x itu sama dengan apa? X itu sama dengan r cos theta. Y sama dengan r sin theta. Kok tahu? Kok tahu? Nah, kalau nggak tahu ya udah. Misalkan aja cos theta itu apa? Cos. Lihat gambar ini. Cos. Cos itu bawah banding miring. Berarti cos itu x per r. Cos theta itu x per r. Nah, r-nya pindah ke sini. Nah, jadilah x sama dengan r cos theta. Ya. Ini juga sama. Sin theta. Lihat, sin itu apa? Tegak banding miring. Sin itu berarti y per r kan? Sin itu berarti y per r. Nah, kalau r-nya saya pindah ke sini, nah berarti kan y sama dengan r sin theta. Ya, y sama dengan r sin theta. Udah, bisa dimasukkan ke sini. Berarti ini sama dengan limit r menuju 0 ya. X-nya itu adalah r cos theta, y-nya r sin theta per x kuadrat tambah y kuadrat adalah r kuadrat. Jadi ini sama dengan limit r menuju theta, r menuju 0 ya, bukan menuju theta. R menuju 0 dari r kuadrat cos theta sin theta per r kuadrat. Hapus. Nah, coba lihat. Limitnya ini berjalan atau berpengaruh terhadap r kan? Nah, ini di sini ada r nggak? Nggak ada. Ini ada theta. Berarti artinya apa? Ini dianggap sebagai konstanta. Karena nggak ada r-nya kan? Nah, berarti limit konstanta sama dengan apa? Sama dengan konstanta itu sendiri. Berarti sama dengan cos theta kali sin theta. Nah, ini limitnya ada nggak? Limitnya
theta nggak ada. Ini tandanya limitnya nggak ada. Kenapa? Karena limitnya bergantung pada theta. Berarti artinya apa? Kalau bergantung pada theta, limitnya ganti-ganti berarti. Jadi kalau limitnya ganti-ganti berarti gimana? Nggak tunggal. Kalau nggak tunggal berarti limitnya tidak ada. Karena limit itu ada ketika didekati dari arah mana-mana itu hasilnya sama. Jadi ini kesimpulannya, limitnya tidak ada. Ya. Sekarang jadi perhatikan ya, ini kasusnya sama kan, 0/0, ini juga 0/0. Tapi yang satu ada, yang satu nggak ada. Nah, jadi kalau 0/0 hati-hati. Yang pasti nggak ada adalah kapan? Yang pasti nggak ada adalah kalau yang pembilang ini limitnya nggak 0, ini limitnya nggak 0 yang pembilang, tapi penyebutnya limitnya 0, maka limitnya pasti nggak ada. Tapi kalau 0/0 belum tentu, bisa ada, ini contoh yang ada, bisa nggak ada, ini contoh nggak ada. Ya. Sekarang, oke, coba saya buka pertanyaan dulu sebelum ke komposisi. Yo, silakan, ada yang mau tanya nggak? Halo, ada yang mau tanya atau enggak? Mau tanya? Kau jangan khawatir. Jika kau mencuri, aku sedang berada di rumah sakit. Minta obat pada dokter. Kau turun saja ke bawah. Kalau mereka Ada yang tanya ya? Nggak ada, Pak. Oke, saya lanjut ke 12.4. Nah, 12.4 ini adalah keterturunan atau keterdiferensiabelan. Keterdiferensiabelan. Kayak teorema aja ya. Jika fxy kontinu pada turunan parsial fx dan fy, maka fxy-nya bisa diturunkan di A, T. Jadi kalau mau lihat fungsi dua variabel itu bisa diturunkan atau enggak, ya, punya turunan atau enggak, maksudnya punya turunan gimana sih Pak? Maksudnya punya turunan itu gimana? Berarti ada garis singgungnya. Sama kayak kita flashback dulu ya, y sama dengan fx. Ini kalau digambar gimana? Misalkan saya punya ini singgung x, saya punya singgung y. Nah, y sama dengan fx itu grafiknya gini. Nah, ini adalah y sama dengan fx. Ya. Nah, terus bisa diturunkan, itu maksudnya apa? Berarti punya gradien. Berarti di sembarang titik di sini, turunan titik ini. Gradiennya mana? Nah, ini kan. Di sini mana? Nah, ini garis ini. Ini mana? Nah, jadi sembarang titik ini bisa diturunkan. Itu maksudnya bisa diturunkan atau terturunkan. Nah, tapi masalahnya sekarang, kita nggak bekerja di fungsi yang seperti ini. Kita bekerjanya di mana? Kita bekerjanya di fungsi yang z sama dengan f, x, y. Nah, gimana nih fungsi-fungsi yang keterturunan? Bisa tahu diturunkan atau enggak? Nah, harus tahu kalau ini tuh kalau digambar berupa apa? Berupa permukaan. Ya, kalau ini kan berupa kurva ya. Kalau ini kalau digambar berarti berupa permukaan. Jadi permukaan di R3. Jadi bayangkan kalian berada di suatu ruangan, terus kalian bak selimut. Nah, selimut itu kalian hempaskan, wush gitu kan. Nah, dia bentuk permukaan kan. Nah, itulah permukaan itu yang terbentuk itu Z sama dengan fx, y. Atau contoh lagi bendera berkibar. Nah, tahu kan, bisa bayangin bendera berkibar kan ada gelombang-gelombangnya gitu kan. Nah, itu permukaan juga. Nah, itu fungsi seperti ini bentuknya. Z sama dengan fx, y. Nah, sekarang fungsi-fungsi yang berkibar tadi atau selimut yang kalian kibarkan di kamar kalian, itu kan bentuk permukaan ya. Nah, itu bisa diturunkan nggak ya? Bisa punya garis singgung nggak ya di sini? Jangan-jangan nggak bisa. Nah, ini misalkan nih, misalkan selimut yang kalian hempaskan itu di kamar kalian bentuknya kayak gini. Atau bisa kayak gini, atau bisa kayak gini kan. Nah, fungsi-fungsi ini bisa diturunkan. Yang nggak bisa diturunkan gimana? Yang kayak gini bentuknya. Nah, kalau kayak gini bisa diturunkan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Coba kamu bisa nggak cari garis singgung di sini? Bisa nggak? Gimana cara nyari garis singgung di titik? Masa garisnya ke sini, sini. Kan nggak mulus ya. Garis singgung itu padahal harus mulus. Coba lihat. Kalau garis singgung ini kan harus mulus kan? Ada titik di sini, garis singgungnya seret mulus. Ada titik di sini, garis singgungnya seret mulus. Ini seret mulus. Nah, kalau di titik ini garis singgungnya mana? Nggak mulus nih, ada patahan di sini. Nah, kalau ini mulus nggak nanti? Kalau ini
Coba kamu cari sembarang titik di sini. Kamu cari titik di sini. Garis singgungnya bisa nggak? Bisa, mana ini? Seret. Nah, di sini. Garis singgung di titik ini bisa nggak? Bisa. Seret. Dari arah manapun selalu mulus kan? Mau dari arah ke sini, mau dari arah sini. Coba biar saya. Nah, ini. Nah, saya punya titik ini, ya, ganti warna merah. Nah, saya punya titik di sini. Nah, ini titiknya. Garis singgung ini dari arah mana-mana bisa nggak kalian cari? Bisa, yang mana? Coba. Bisa yang ini garisnya. Set. Nah, terus bisa yang arah sini. Nah, terus bisa yang ke arah sini. Nah, kan selalu mulus kan? Nah, bisa ke arah sini. Dari arah mana-mana harus bisa. Nah, ini titik yang manapun selalu kayak gini kan, bisa dicari garis singgungnya. Nah, sedangkan kalau kurva yang ini tadi, kurva ini nggak hilang. Bagus. Nah, sedangkan kalau permukaannya kayak gini bisa diturunkan nggak? Nggak bisa. Ini titik di sini. Bisa nggak diturunkan? Bisa, dia cuma di sini aja. Yang di arah sini nggak bisa. Patah kan, jeglong kan dia. Ya, mendelong. Ini juga. Nah, ini cuma bisa di arah sini aja, tapi di arah yang lain nggak bisa. Padahal harusnya di semua arah harusnya bisa diturunkan. Nah, kita mau ngecek tuh fungsi-fungsi yang mana aja tuh yang bisa diturunkan. Apakah stimulus yang kalian kibarkan itu kayak gini bentuknya, atau kayak gini bentuknya, gitu ya. Nah, bisa diturunkan itu kalau apa? Bisa diturunkan itu kalau lihat turunan parsialnya. Nah, kalau turunan parsialnya terhadap X, terhadap Y kontinu, maka dia bisa diturunkan. Ya. Oke, contoh, misalkan ini, tunjukkan bahwa ini dapat diturunkan di mana-mana. Jadi cari fx-nya, cari fy-nya, baru di titik mana? 2,0. Nah, dimasukkan. Ini namanya grad F ya. Grad F atau del F ini disebut turunan berarah dalam arah. Turunan berarah. Nah, ini notasi turunan berarah dalam arah I dan J. Nah, 1,6 ini apa? Coba lihat notasinya apa? Berubah ini kan. Ini notasi apa kalau kalian ingat? Notasi vektor ya. Ini kan notasi vektor kan? 1,6 ini vektor. Jadi ini turunan berarah dalam arah 1,6. Ya. Del F-nya 1,6. Terus bidang singgungnya saya ulang ya. Jadi ini kan fx, y. Fx, y kan sama dengan z kan. Berarti ini kalau digambar berubah apa? Berubah permukaan. Yang mana permukaannya? Yang ini. Ini permukaannya. Ya, kan kalau digambarkan z fx, y ini ibaratnya seolah-olah kalian punya kain, terus kain itu kalian kibarkan di ruangan kalian. Nah, untuk kain yang terkibar itulah hasil representasi dari z sama dengan fx, y. Nah, ini kan fx, y, berarti hasilnya berupa misalkan aja seperti itu. Terus ini bisa nggak diturunkan? Bisa nggak diturunkan di semuanya? Bisa, terutama di titik 2,0. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Cari fx sama fy-nya. Fx-nya dicari ini. Coba ini turunkan terhadap x berarti e pangkat y. Turunkan terhadap x berarti 2xy. Yang ini turunan terhadap y, berarti turunkan terhadap y, x e pangkat y, turunkan terhadap y, berarti x. Nah, ini kontinu nggak? Fx-nya kontinu nggak? Fy-nya kontinu nggak? Kontinu. Di mana-mana ada kan hasilnya? Nggak ada yang membuat dia nggak kontinu kan? Mau x diganti berapapun selalu ada nilainya kan? Ini juga. Mau x diganti berapapun selalu ada nilainya kan? Iya. Berarti fx-nya, fy-nya kontinu di mana-mana. Berarti ini bisa diturunkan di mana-mana. Menurut teorema yang tadi. Oke. Terus dicari nih, misalkan coba cari bidang singgung di titik 2,0, di titik 2,0, 2, tarikan set, tarik ke atas. Nah, 2,0 di sini. Mana bidang singgungnya? Nah,
nyari bidang singgung itu berarti harus tahu vektor bidang. Ingat kalau ada bidang itu pasti punya vektor normal, ya. Harus punya vektor normal. Nah, vektor normalnya dicari dari mana? Ya dari ini tadi. Del F atau grad F sama dengan Fx. Jadi itu vektor normal ya. Itu sama dengan Fx, Fb. Vektor normal bidang singgung. Ini namanya vektor normal bidang singgung. Nah, Fx-nya tadi siapa? Fx-nya ini dimasukkan. Fb-nya tadi siapa? Ini dimasukkan. Ya. Terus di titik mana? Di titik 2,0 ya udah masukkan 2, X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0, 1,6. Nah, 1,6 ini siapa? 1,6 ini vektor normal di titik itu. Berarti ini. Nah, inilah DLF. Ya, 1,6. Nah, terus habis itu persamaan bidangnya gimana? Persamaan bidangnya kan perlu satu titik, satu vektor normal dan satu titik yang dilewati. Ingat, membuat bidang itu perlu satu titik dilewati dan satu vektor normal. Titik yang dilewati siapa? 2,0 kan? Ya udah. Jadi 2,0 masukkan titik yang dilewati sama vektor normalnya. Ingat, persamaan bidang itu apa? A X min X0